yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kami lagi bincang-bincang sama Bapak sopir. Karena ini di Bandung, nanti sampai mau jelasin pakai bahasa Bandung, pakai bahasa Indonesia, silakan. Yang pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Iya. Biar nanti kalau ada wisatawan itu ketangkap juga kan. Nah, iya. Ya. Nah, jadi yang ingin kami perbincangkan kali ini ya, animo antusias anak bangsa Indonesia ini ya, yang mau ke Lembur Pakuan itu cukup tinggi ya. Ingin ketemu Bapak Aing. Iya, ingin ketemu Bapak Aing. Luar biasa ya. Jadi setiap minggunya itu selalu rame ya. Nah, dari sinilah saya berpikir ya, saya ingin ngajak teman-teman mikrolet ya. Ya bahasa saya sih, saya ingin memberdayakan teman-teman mikrolet ya. Ambil peluang ya, wisata ke Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Ya kan, misalkan mau beserta keluarga, atau mungkin ada nanti jamaah yasin, jamaah tahlil, misalkan sekali-sekali misalkan yasinan di tempatnya Kang Deddy, misalkan bisa. Bisa. Ya, jadi kegiatan yang sifatnya wisata atau kegiatan yang sifatnya itu ada keagamaan ya, misalkan mau yasinan di sana tuh boleh, nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nah dari sinilah ya kami mengajak teman-teman mikrolet tadi, mari kita ambil peluang ini. Ya. Jadi nanti Mas siapa namanya? Totoh. Mas Totoh ya. Jadi Mas Totoh nanti bisa menjelaskan ya. Jadi rute yang kita ambil itu mulai dari Lui Panjang. Jadi startnya nanti di terminal Lui Panjang ya, ke Lembur Pakuan. Ya, untuk tiketnya ya, kalau yang kurus-kurus 70.000. Soalnya kalau yang kurus-kurus itu kan bisa mencapai 12 ya. Mobil satu angkot itu kan bisa masuknya 12 ya. 46, kiri 4, kanan 6. Terus depan 2. Jadi pas 12. Kan tengah ada kasur juga. Nah, perlu dipasang kasur, tengahnya pasang kasur. Tapi kalau yang gemuk-gemuk, ya yang gemuk-gemuk pasti masuk 10. Mungkin 5 sama 3 ya. Iya, 5 sama 3 kalau yang gemuk. 5 sama 3. 8. Terus yang depan 2. 1. Nah, depan 1. Gemuk 2 nggak bisa. Berarti 9. Jadi 9 orang. 9 orang kalau yang gemuk 85.000 ya. Jadi misalkan ya ada nih paguyuban Ibu Gemoy misalnya. Itu berarti batasannya 9 orang. 9 orang. Ya, terus tiketnya kalau ibu yang kurus-kurus masuk 12. Masuk 12 ya kan. Kalau yang gemoy-gemoy masuk 9. Tiketnya pulang pergi, ongkos pulang pergi gitu 700 kan. Pokoknya ya. Iya. Makanya kan gitu ya kan. Makanya dari situ ya kita kan memberikan kemudahan ya bagi warga yang mau ke Lembur Pakuan ya. Soalnya ya, tadi yang disampaikan Mas Toto tadi ya mungkin akan beliau sampaikan ya. Di saat kamu misalkan mau yang ada di Soreang, misalkan yang ada di di mana itu. Kalau Soreang kita kontekan kumpul di alun-alun. Nah, maksudnya itu kan gini ya. Di saat mau ke Lembur Pakuan, kalau nggak pakai jasa kita, kan harus naik mikrolet. 3 kali naik kendaraan. Nanti dari sini ke Lui Panjang sampai Subang. Di Subang. Dari Subang sampai arah Kalijati. Kalijati ya. Akan ribet. 3 kali. Kalau misalkan pakai jasa kita kan tinggal nunggu, misalkan yang mau di Soreang lah, yang misalkan mau di mana tinggal nunggu ya. Pulangnya juga santai. Namanya juga mau bersantai. Masa mau dipusingkan dengan oper-oper angkot. Nah dari situlah ya kita ambil peluang untuk berwisata ke Lembur Pakuan setiap hari Minggu ya kan. Jadwalnya hari Minggu, waktunya nanti jam berapa. Nah itu saya menjelaskan sudah sekarang ya, saya menjelaskan ya. Jadi gimananya ya.
Oke, untuk itu jelaskan Mas Toto ya. Jadi dari Lui Panjang itu yang harus dilewati itu mana saja. Nanti misalkan calon wisatawan yang mau ke Lembur Pakuan nanti bisa sepanjang jalur itu, misalkan nanti nunggunya di mana di mananya. Ya, oke, saya perkenalan dulu land sampai ini land mana ya. Terus sampai perjelas untuk rute-rutenya, monggo. Ya kalau misalnya dari Lui Panjang, dari Soreang, apakah kita di Soreang? Apakah kalau kumpulnya di Soreang, kumpulnya alun-alun? Ya, kumpulnya alun-alun Soreang, nanti kita jemput mungkin kan gitu. Kalau misalnya ada berapa orang dari Soreang, nanti disiapkan mobilnya di Soreang kan gitu. Ya. Kalau misalnya ya misalnya ada Ekolot, dari mana kan gitu. Nanti dijemput dari Ekolot kan gitu. Kalau misalnya di Bandung, kalau misalkan begini ya, kalau misalkan nanti ada yang di apakah mending Lui Panjang semua? Di Sayati, ya misalkan di Sayati ada 10 orang, ya. Terus misalkan yang di Dayakolot ada 2 orang, berarti kan yang di Dayakolot cukup nunggu di sana. Tunggu Lui Panjang. Nunggunya di Lui Panjang. Di Lui Panjang, ya berarti. Kecuali kalau ada satu mobil. Lui Panjang ngambil 2, baru sini 10. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada 22, misalkan yang di Lui Panjang ada 7, misalkan yang di sini ada 5, di sana ada 10, itu bisa juga kan? Bisa, langsung dua mobil nantinya. Nanti kan 2 mobil kan di bawah koordinasi sampean, ya kan? Iya. Di saat misalkan yang Lui Panjang sama ini saya ngambil, nanti kamu ngambil yang di sana, kan seperti itu yang kita kondisikan. Ya. Makanya saya berharap nanti teman-teman di Mikrolet, mari kita ambil peluang ini. Ya, kalau bisa nanti KDM itu misalkan bikin misalkan Grab nggak boleh masuk, itu jangan ekstrim lah ya. Iya. Tapi yang nggak tahu lagi kalau misalkan KDM itu misalkan lebih ingin pemberdayaan teman-teman Mikrolet, ya semoga aja lah ya. Iya. Jadi banyak teman-teman Mikrolet ini satu peluang ini jangan sampai nanti diambil oleh pihak-pihak yang lain. Iya. Ya, harapan saya nanti terkait dengan wisata ke Lembur Pakuan ini berdayakan Mikrolet. Nah, itu iya. Ya kan, di bawah koordinasi kita pastinya. Iya. Ya kan, intinya nanti kan di saat ada misalkan ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, misalkan ada yang dari Bogor, dari mana, pokoknya turun di Lui Panjang. Iya. Ya kan? Kumpulnya ke Lui Panjang. Kumpul di Lui Panjang ya. Yang dari pokoknya, Garut semua kumpulnya Lui Panjang. Ya. Gitu. Dan bookingnya itu paling enggak 1 hari sebelumnya sudah TF. Iya. Sudah transfer. Sebelum berangkat. Sekian orang gitu. Iya, sekian orang. Kalau misalkan nanti membutuhkan 2 mobil atau misalkan begini Mas. Ya, karena saya misalkan ada 15 orang atau misalkan 17 orang, enggak apa-apa siapkan 2 mobil Mikrolet. Kalau memang plafonnya 700, ya saya bayar 1.400.000 misalkan ya. Misalkan ada kasurnya misalnya. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi gampangannya kalaupun misalkan mau dicatur mau 5 orang atau mau 6 orang, ya, kan enggak masalah. Iya. Ya kan? Jadi besar harapan kami terkait dengan Lembur Pakuan ini lebih ke teman-teman Mikrolet yang kita berikan peluang untuk mengambil satu peluang ini gitu loh. Iya. Jadi nanti teknisnya seperti itu Mas ya. Kalau misalkan yang di mana-mana gitu, misalkan parkirnya harus di mana aja. Misalkan yang di mana? Soreang ke sana lagi tuh kemana? Gamanya rutenya itu dari mana aja sih Mas? Mulai dari Lui Panjang ya, terus mana dulu? Ya, kalau misalnya mau kumpul di kabupaten, itu yang tercover misalkan mana aja kumpulnya? Pom bensin kabupaten. Itu desa mana aja yang harus ngumpul di situ? Ya, Bende Banjaran. Nah, di situ ngumpulnya. Dayakolot. Dayakolot mah mendingan langsung ke Lui Panjang aja. Oh, kalau yang Dayakolot di Lui Panjang ya? Kalau Dayakolot mendingan ke Lui Panjang. Kalau yang dari Banjaran mending ke Soreang. Ngumpul di Soreang, di alun-alun Soreang. Gitu ya. Itu di Tugu, di Buneran Soreang Tugu. Itu ada nggak penitipan motor? Penitipan motor. Penitipan sepeda.
Ya ada aja. Di situ kan ada Pegadaian. Oh ya, nanti kita koordinasi lah di sana gampang ya. masalah itu mah. Nah, jadi nanti apa? Kita kondisikan jadi di saat nanti yang di sana misalkan di alun-alun, itu nanti motornya nyimpennya di mana. Kita kerjasama dengan penitipan yang ada di sana. Iya. Oke. Nah, kayaknya mungkin ini perlu kita anu dulu ya. Iya. Kita kondisikan dulu lah ya. Insya Allah clear lah ya, pasti ada ya. Kita kerjasama dengan tukang parkir kan lumayan. Misalkan nanti di saat dia menjadi titik kumpul kan ada peluang juga. Iya. Kan? Iya. Mungkin juga nanti ada pelaku-pelaku UKM. Kira-kira untuk anu Mas, untuk bawa barang, enggak mungkin atas sama kasih anu gitu. Nah, mungkin lah. Ya kalau bawa barang apa? Ya kalau barang apa? Itu ya. Ngapain lah bawa barang-barang? Kira kalau ini mah banyak warung makan, rumah makan banyak sih. Kan ini yang kita mau ajak ke sana tadi kan, peluangnya itu kan lebih kepada emak-emak ya. Iya. Namanya orang-orang tua ya. Mungkin apa kita sebagai anak di satunya orang tua pingin ngajak ke wisata ya, wisatanya itu paling nyaman ke sana. Ya kan? Nasib kita bagus nantinya kalau misalnya pengen ketemu sama Bapak Aing. Kalau nasib kita bagus bisa ketemu. Kalau nasib kita belum bagus bisa enggak gitulah. Gimana nasib kita lah. Nasib kita bagus ketemu, kalau nasib kita naas ya enggak ketemu mungkin. Tapi mudah-mudahan makanya kita ngambil hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kan dia lepas dinas. Nah, mudah-mudahan ada di rumahnya kan gitu. Jadi potensinya ketemu itu lebih ada lah ya kalau hari Minggu ya. Iya. Pak Deddy juga akan kalau Minggu kan kepingin juga. Ya antara Minggu sama hari merah gitu aja. Gitu ya. Nah, hari Minggu sama hari merah gitu aja. Ya. Tapi kan intinya yang kita fasilitasi itu setiap minggu itu pasti ada. Nah kalau misalkan ada masyarakat yang mengendaki, misalkan katakan jamaah Yasin, nah bisa. Bisa. Misalkan mau hari Selasa, mau Rebu, mau apa? Bisa. Ya, tiket tetap sama kan. Iya. Nah, ya marilah ya untuk Bapak Ibu ya yang mungkin ingin berwisata santai menikmati kuliner itu paling nyaman ke Lembur Pakuan. Hanya apa? Jadi wisatanya itu lebih ke wisata alam. Iya. Jadi menikmati indahnya alam itu ada di sana. Ya, jadi nggak terlalu apa ya hingar-bingar, nggak terlalu indah. Nah, jadi soalnya dari jalan yang di tengah sawah itu aja sudah panjangnya berapa ratus meter itu, ya kan? Makanya di saat mungkin ada puluhan ribu di sana itu nggak akan terjadi sampai pusing, enggak. Ya, jadi areanya untuk apa ya, untuk misalkan menggelar tikar atau santai itu banyak tempatnya. Iya. Ya, jadi makanya sangat potensi sekali. Mungkin itu Mas ya, mungkin yang perlu disampaikan nanti untuk teknisnya ya, yang jelas H-1 itu harus sudah TF ya. Udah TF ya. Kalau misalkan yang nggak TF, kalau misalkan yang dekat-dekat di sini itu bisa nanti ngepostnya di sini. Iya. Nah, di Teliti Channel sini, misalkan Pak Ari, saya dari jamaah ini, misalkan langsung ke saya juga bisa. Nah, kalau yang jauh-jauh itu TF. TF. Ya, nanti nomor transferensinya nanti nomor TF-nya nanti saya cantumkan di situ ya. Iya. Atas namanya sampean. Nah, nanti TF-nya lewat apa? Mau banking, mau anu kan bisa. Ya, dari kesembahan ya. Hanya nggak bisa misalkan dadak-dadak, soalnya apa? Ini memang yang kita rencanakan ini mengambil peluang tadi terencana ya. Jadi di saat malam minggu misalkan minggu ya, misalkan yang terdaftar misalkan hanya 5 atau kurang dari itu ya nggak berangkat. Kecuali bisa menutupi ongkosnya, ya, bisa berangkat. Kecuali kalau misalkan Bu ini karena yang daftar cuma 8 orang ya, bagaimana kalau misalkan per orangnya itu misalkan 85.000 misalnya.
Ya. Nah, di saat kurang dari 12, potensinya adalah nego. Ya kan? Untuk tetap berangkat harus nego. Nah, jelas harus memenuhi kuota 700.000. 700.000 itu. Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau udah 12.000 ya itu tadi per orangnya hanya 70. Iya, 70.000. Ya, jadi kalau misalkan ada jamaah Yasin, Bu, kalau yang gemuk bayarnya 85, kalau yang kurus 70. Nah, jadi seperti itu. Ya mungkin itulah Mas ya yang perlu kita kita sampaikan kepada warga ya. Tujuannya mari ya. Kali ada yang minat, pengen ke wilayah Bapaing, ke Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Atau bisa jadi misalkan warga misalkan pingin ke Aljabar bisa. Bisa. Ya kan? Iya. Mungkin kalau ke Aljabar nanti plafonnya itu kalau misalkan dari sini 500.000. Ya kan? Udah berapa orang? Mau berapa orang? Ya. Kalau misalkan kita bikin 50 ribuan ya berarti kan ada 10 orang. Iya. Ya kan? Dari situ kalau memang ada yang merencanakan ke sana itu juga bisa koordinasi dengan program kita ini. Iya. Misalkan Pak Ari, saya minggu depan misalkan mau ke Masjid Aljabar. Ada sekian orang. Ada sekian orang kan itu. Bisa jadi nanti satu hari kan ada yang ke Lembur Pakuan, ada yang ke Aljabar ya. Itu nanti kan masalah pengkondisian mikroletnya akan sama Mas Toto nanti ya. Iya. Ya mungkin itu ya berbagai peluang yang kita berikan kepada teman-teman mikrolet ya. Ini konsepnya itu pemberdayaan mikrolet ya. Semoga wisata ke Lembur Pakuan tadi Pak Dedi juga sangat menyetujui bahwa ini potensi untuk pemberdayaan mikrolet ya. Jadi ke sana cukup naik mikrolet aja, nggak usah bergaya-gaya naik mobil yang bagus-bagus. Pokoknya mobil mikrolet yang tahunnya itu paling nggak 2015 ke atas. 2015 ke atas ya. Ketentuannya harus 2015 ke atas ya. Kalau yang 2015 ke bawah nggak boleh. Hanya apa? Itu memang sudah kebijakan dari kita. Inti nama mobil yang muda-muda lah. Nah, mobil yang muda-muda yang kita berikan peluang ya. Kalau misalkan yang mau ke Aljabar aja, kalau ke Aljabar nggak masalah ya kalau mobil itu tua-tua kan. Tapi harus yang mulus lah, mulus, yang bagus ya. Yang jelas kami berusaha tidak mengecewakan para calon wisatawan yang mau ke Aljabar, mau ke Pakuan, misalkan mau nomor Bapaing, mau ke Gedung Sate atau mau kemana. Yang jelas ini peluang untuk teman-teman mikrolet ya untuk pemberdayaan. Ya semoga nanti di saat misalkan dari sini ke Lembur Pakuan nggak sampai disalahkan oleh pihak Dishub misalkan, karena bukan jalurnya. Nah, itu nanti ada solusi-solusi lah ya di saat nanti memang kita dari Teliti Channel ini konsepnya itu pemberdayaan kepada teman-teman mikrolet. Nanti di saat ada permasalahan nanti kita atasi bersama. Ya mungkin itu ya yang bisa kita informasikan ya. Kami dari Teliti Channel ya mengajak teman-teman mikrolet ya, ini potensi atau peluang yang bisa kita ambil ya bekerja sama dengan Teliti Channel ya. Nanti akan sering kami siarkan ya potensi-potensi berwisata bersama dengan mikrolet. Iya. Ya kan? Iya. Misalkan mau ke Ciwidey, mau kemana udah sama mikrolet ya. Iya. Jadi itulah besar harapan kami dari program ini ya. Mari kita sama-sama ramekan, mari kita juga komitmen ya kaitannya dengan kelaikan kendaraan yang kita mau pergunakan ya di saat ke Lembur Pakuan itu yang 2015 ke atas ya. Tapi kalau yang ke Aljabar aja enggak apa-apa 2015 ke bawah asal kondisinya baik ya. Nah, kalau ke Ciwidey juga kayaknya harus 2015 ke atas juga ya. Iya. Oh, ini banyak tanjakan. Iya. Nah, jadi dari situlah ya yang nanti kita pedoman ini nanti bisa ditulis bisa saya perjelas di deskripsinya ya.
Jadi mobil-mobil angkot yang bisa bergabung ya untuk kegiatan ini ya di bawah koordinasi Mas Toto ya, itu yang akan mengkondisikan untuk mikroletnya ya. Jadi saya nggak akan misalkan ada siapapun yang ke saya, pokoknya saya suruh koordinasi sama Mas Toto misalkan intinya gitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk bincang-bincang sore hari ini ya. Semoga potensi pemberdayaan mikrolet ini disambut baik sama teman-teman mikrolet, juga nanti ada respon juga dari pemerintah. Ya. Iya. Ya, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.